Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Saint Agatha yang dirilis pada tahun 2018. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita hamil yang mengalami krisis ekonomi. Suatu ketika pacar dari wanita ini berniat untuk bekerja di luar kota. Namun karena wanita itu tidak mau ikut dengan pacarnya, dia pun memilih untuk tinggal sementara di sebuah biara yang terletak di tempat terpencil. Wanita ini berharap setelah tinggal di biara itu, hidupnya akan lebih baik. Namun kenyataannya biara itu ternyata menyimpan rahasia yang tidak diketahui oleh si wanita ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mary. Mary tinggal bersama dengan adiknya yang bernama William dan juga ayahnya yang suka mabuk. Ibu Mary sudah lama meninggalkan mereka karena dia tidak tahan dengan sifat ayah Mary yang suka mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan. Setelah kepergian ibunya, Mary dan William sering mendapat kekerasan dari ayah mereka. Meskipun keluarganya tidak bahagia, Mary memiliki kekasih bernama Jimmy yang selalu menghiburnya. Jimmy berprofesi sebagai seorang musisi yang memiliki penghasilan tidak tetap. Maka dari itu, Jimmy sering mengajak Mary untuk menipu para pejudi di sebuah bar. Uang dari hasil menipu itu akan dikumpulkan Jimmy agar nantinya dia bisa membiayai kehidupan Mary. Mary memiliki keinginan untuk mengajak William kabur dari rumahnya dan hidup bersama dengan Jimmy. Kemudian Mary pun pulang ke rumahnya. Saat akan mandi, Mary melihat Jimmy sedang bermain saksofon di depan rumahnya. Lalu Mary pun mengajak Jimmy masuk rumah dan mereka pun melakukan mantap-mantap. Saking asiknya mantap-mantap, Mary tidak menyadari bahwa William terjatuh dan tenggelam di dalam bak mandi. Setelah melakukan mantap-mantap, Mary pun bersantai dengan Jimmy. Tak lama kemudian, ayah Mary pulang ke rumah lebih awal. Mary pun segera meminta Jimmy untuk pulang, sedangkan dirinya akan mencari keberadaan dari William. Betapa kagetnya Mary saat melihat tubuh William sudah tenggelam di dalam bak mandi. Ayah Mary pun merasa sangat marah pada Mary karena tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Keesokan harinya setelah pemakaman William, Mary memutuskan untuk meninggalkan ayahnya dan hidup bersama Jimmy. Karena tidak punya rumah, Jimmy pun mengajak Mary tinggal di sebuah rumah kosong. Tak disangka-sangka ternyata Mary sedang mengandung anak dari Jimmy. Beberapa bulan pun telah berlalu. Saat Mary dan Jimmy sedang bersantai di rumah mereka didatangi oleh orang yang telah mereka tipu dulu. Orang itu mengancam akan membunuh Jimmy dan Mary jika mereka tidak mengembalikan uangnya. Untuk menyelamatkan mereka berdua, Mary pun terpaksa menyerahkan semua uang yang mereka miliki kepada orang itu. Akibatnya mereka pun tidak memiliki uang untuk makan. Jimmy berniat untuk kembali bekerja sebagai musisi. Akan tetapi pekerjaannya itu mengharuskan Jimmy untuk pergi keluar kota. Jimmy mengajak Mary untuk ikut dengannya keluar kota, namun Mary menolaknya karena dia tidak mau tinggal bersama teman-teman Jimmy. Gara-gara uangnya telah habis dicuri, Mary terpaksa makan di dapur umum milik sebuah biara. Di sana Mary bertemu dengan seorang biarawati yang menawarkannya tempat tinggal serta makanan gratis. Mary pun langsung tertarik untuk tinggal di biara itu, mengingat Jimmy akan bekerja di luar kota. Tanpa berlama-lama lagi, paginya seorang pastor bernama Pastor Andrew langsung mengantarkan Mary ke sebuah biara yang bernama Sister of Divinity. Biara itu letaknya cukup jauh dari perkotaan. Tempatnya sangat terpencil dan berada di tengah hutan. Dari jalan utama, Mary harus berjalan kaki lagi menuju ke biara tersebut. Sesampai di sana, Mary disambut oleh seorang wanita bernama Paula. Setelah memperkenalkan dirinya, Paula langsung mengambil barang bawaan Mary dan mulai menjelaskan peraturan di biara tersebut. Biara itu ternyata memang dikhususkan untuk merawat para wanita hamil yang ingin mendapatkan perlindungan, entah itu hamil karena sudah menikah maupun hamil di luar nikah. Paula mengajak Mary untuk menemui kepala biara yang kita sebut saja sebagai Lina. Kemudian Lina mulai memberitahu kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di biara itu. Lina berharap Mary mampu menyesuaikan diri dengan cepat di biara itu. Lina memberitahu Mary bahwa dia sengaja mengunci seluruh akses keluar masuk di biara itu karena dia takut jika biara itu dirampok oleh orang jahat. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang ingin keluar masuk biara, maka mereka harus meminta izin pada Lina. Selain Mary, di sana terdapat dua wanita hamil lainnya, yaitu Doris dan juga Catherine. Lalu ada wanita bernama Sarah yang juga tinggal di sana. Saat Lina dan Mary bertemu Doris, Mary melihat bahwa Doris terlihat sangat takut pada Lina.
Setelah itu Lina pun mengantarkan Mary ke kamar yang akan dia tempati. Dalam perjalanan ke kamar, Lina memberitahu Mary tentang awal mula berdirinya biara tersebut. Lina menjelaskan bahwa biara itu berdiri secara ilegal karena gereja pusat yang berada di Vatikan tidak menyetujui pembangunan biara itu. Beruntungnya Lina dapat menemukan sponsor yang mau membiayai kehidupan para biarawati dan juga kehidupan wanita hamil di biara tersebut. Di kamarnya, Mary akhirnya bertemu dengan Catherine, salah satu wanita hamil yang tinggal di biara itu. Dengan cepat, Mary dan Catherine pun menjadi teman baik. Di sana, Catherine memberitahu Mary untuk tidak berbicara dengan suara yang keras karena para biarawati bisa mendengar pembicaraan mereka. Catherine juga meminta Mary untuk selalu menuruti apa yang dikatakan Lina dan para biarawati. Lalu, Mary pun segera beristirahat. Ketika sedang tertidur, Mary dikagetkan oleh suara kegaduhan di luar kamarnya. Saat mengintip dari celah pintu, Mary kaget melihat seorang wanita yang terjatuh dengan keadaan mulut dijahit. Merasa ada orang yang datang ke kamarnya, Mary pun langsung pura-pura tertidur. Paula masuk ke kamar Mary dan meminta Mary untuk ikut dengannya menemui Lina. Di luar kamarnya, Mary merasa curiga setelah melihat darah yang berceceran di lantai. Akan tetapi, Lina memberitahu Mary bahwa tadi ada sedikit kecelakaan sehingga ada darah di lantai. Di ruangannya, Lina meminta Mary untuk meminum sebuah pil. Kemudian Lina meminta Mary untuk menjawab beberapa pertanyaan darinya, termasuk sebuah pertanyaan yang meminta Mary untuk menyerahkan anaknya pada Lina agar anaknya mendapat kehidupannya lebih baik. Karena Mary ingin membesarkan anaknya bersama Jimmy, Mary pun tidak ingin Lina mengambil anaknya. Tujuan Mary datang ke sana adalah agar Mary bisa dirawat hingga dia melahirkan anaknya dengan selamat. Setelah itu Mary akan kembali tinggal bersama Jimmy. Namun Lina menolak keinginan Mary secara halus. Dia berkata bahwa jika Mary berada di sana, dia harus menyerahkan hidupnya pada Tuhan dan tidak usah memikirkan kehidupan anaknya lagi. Lina melanjutkan bahwa sponsornya itu merupakan orang-orang kaya yang sangat ingin memiliki anak. Para sponsornya percaya bahwa wanita muda yang hamil di luar nikah akan kesulitan merawat anaknya, terutama dalam segi ekonomi. Mereka pun berniat untuk mengambil anak Mary dan memberikan hidup yang layak pada anaknya. Saat akan menanggapi perkataan Lina, tiba-tiba saja kepala Mary pusing hingga menyebabkan Mary terjatuh. Saat terbangun, Mary sudah berada di kamarnya. Kemudian wanita bernama Sarah diminta untuk menemani Mary. Sarah bercerita bahwa di biara itu dia pernah melahirkan seorang anak laki-laki. Akan tetapi anaknya telah meninggal sehari setelah dilahirkan. Di perpustakaan, Mary berniat untuk menulis surat untuk Jimmy. Lalu Catherine memberitahu Mary bahwa itu sia-sia saja karena Lina tidak akan membiarkan surat itu sampai ke tangan Jimmy. Hari demi hari pun telah berlalu. Kini sudah lebih dari sebulan Mary berada di biara itu. Saat sedang makan siang, Catherine memutarkan makanannya di meja makan. Bukannya dibersihkan, Lina malah meminta Catherine untuk menghabiskan makanannya yang telah tercampur dengan muntah. Dengan terpaksa, Catherine pun menghabiskan makanannya itu. Di malam harinya saat semuanya tertidur, Mary mendengar suara gaduh dari kamar atas. Catherine, Doris, dan Sarah sudah meminta Mary untuk mengabaikan suara itu. Namun Mary memilih untuk melihat ada apa sebenarnya di kamar tersebut. Ketika dilihat, ternyata ada seorang wanita yang disekap di kamar atas. Sontak, Mary pun sangat terkejut hingga membuat Lina dan Paula mendatangi kamarnya. Mary menjelaskan pada Lina bahwa dia melihat seorang wanita. Lalu salah satu biarawati mengecek ke kamar atas dan dia berkata bahwa itu hanya suara pipa bocor. Tentu saja Mary tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Mary pun mengatakan bahwa dia ingin keluar dari biara itu. Namun sebelum dia diizinkan keluar besok, Mary harus meminum pil yang diberikan Paula. Akan tetapi tanpa diketahui oleh mereka, Mary diam-diam memutarkan pil tersebut. Saat semuanya sudah tertidur, Mary merasa ada seseorang yang masuk ke dalam kamar mereka. Ia mencoba untuk membangunkannya lainnya, akan tetapi mereka semua tengah tertidur lelap. Ternyata sosok yang masuk itu adalah seorang pria yang menggunakan penutup kepala. Pria itu kemudian membius Mary dan membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, Mary langsung dimasukkan ke dalam peti mati. Secara samar-samar dia mendengar Lina yang menyuruh Mary untuk merubah namanya menjadi Agatha. Selama beberapa hari, Mary dikurung di dalam peti mati hingga dia menjadi stres.
Pada jam makan, para biarawati akan memaksanya makan dan terus menanyakan tentang namanya berulang kali. Ketika Mary tidak mau makan, biarawati itu akan mengunyah makanannya dan memuntahkannya ke dalam mulut Mary. Mary pun tidak bisa melawan ketika dirinya diperlakukan seperti itu. Karena tidak kuat dengan sisaan itu, Mary pun terpaksa merubah namanya menjadi Agatha. Para biarawati langsung membebaskannya dari peti mati tersebut. Di malam harinya ketika tertidur, Agatha mulai bermimpi buruk melihat para biarawati tanpa wajah. Selain itu, dia juga mendengar rekaman suaranya yang mengaku bahwa dia yang telah membunuh adiknya sendiri. Ketika terbangun, Agatha bingung mengapa Catherine dan Doris memakai seragam. Catherine pun berkata bahwa mereka akan bertemu dengan para sponsor Lina. Untuk pertama kalinya, Doris pun berbicara pada Agatha. Dia meminta Agatha untuk diam dan menuruti perkataan dari para biarawati, karena kalau tidak, sesuatu yang buruk akan menimpa Agatha. Agatha sudah sangat muak dengan biara itu. Oleh karena itu, dia pun nekat untuk kabur dari biara tersebut. Melihat Agatha kabur, para biarawati pun segera mengejarnya. Namun sayangnya di tengah hutan, Agatha terkena sebuah jebakan yang membuat tangannya mengalami luka parah. Meskipun terluka, Agatha masih bisa berjalan hingga pada akhirnya dia sampai di jalan utama. Karena sudah sangat kelelahan, Agatha pun jatuh pingsan. Sebelum pingsan, Agatha melihat sepasang kakek nenek yang mulai mendekatinya. Namun saat dia terbangun, ternyata kakek nenek itu merupakan sponsor dari Lina. Pada akhirnya Agatha pun kembali lagi ke biara tersebut. Karena Agatha mencoba kabur serta membuat Lina malu di hadapan para sponsornya, sebagai hukumannya, Lina pun langsung meredam luka Agatha dengan menggunakan air garam. Tentu saja hal itu sangatlah menyakitkan. Sementara itu di tempat lain, Jimmy tidak bisa menghubungi biara tempat Agatha alias Mary tinggal. Oleh karena itu, Jimmy pun langsung pergi ke biara tersebut untuk bertemu dengan Agatha alias Mary dan calon anaknya. Sebelum diizinkan bertemu Mary, Lina meminta Agatha untuk mengusir Jimmy. Jika tidak mengusir Jimmy, Lina mengancam akan membunuh Jimmy. Dengan terpaksa, Agatha alias Mary langsung menyuruh Jimmy untuk berhenti mencarinya lagi. Agatha juga memberitahu Jimmy bahwa namanya bukan Mary lagi. Mendengar hal itu, Jimmy merasa sangat kecewa dan dia langsung pergi dari biara tersebut. Mary, come on now. No, my name is Agatha. Yours. It's not your child. It's not your child. Hal itu pun membuat Agatha menjadi sangat bersedih. Dia sebenarnya tidak tega melakukan hal tersebut pada Jimmy. Namun demi menyelamatkan nyawa Jimmy, dia pun terpaksa berbuat jahat pada Jimmy. Kemudian Agatha, Catherine, dan Doris bertemu lagi dengan para sponsor mereka. Atau lebih tepatnya, mereka bertemu dengan keluarga yang akan membawa anak mereka. Setelah acara pertemuan itu selesai, Agatha mengajak mereka untuk kabur dari biara itu. Tidak disangka-sangka, Sarah langsung memberitahu rahasia yang selalu dia pendam selama ini. Sejak kelahiran anaknya beberapa tahun yang lalu, Sarah merasa bahwa anaknya itu masih hidup. Namun para biarawati berbohong dengan mengatakan bahwa anak Sarah sudah meninggal. Sarah yakin bahwa para biarawati itu telah mengambil anaknya. Tak lama kemudian, Lina pun datang ke kamar mereka. Ternyata perbincangan mereka ini terdengar hingga keluar kamar. Akibatnya, Lina pun langsung memberi hukuman potong lidah pada Sarah karena tindakan Sarah yang telah membeberkan rahasia biara itu. Jika Sarah tidak mau melakukannya, maka Lina akan mengusir Sarah dari biara tersebut. Dengan terpaksa, Sarah pun memotong lidahnya sendiri karena dia tidak punya tempat tujuan. Keesokan harinya, Agatha, Catherine, dan Doris sangat kasihan melihat Sarah yang kesulitan untuk makan akibat luka pada lidahnya. Di malam harinya, Doris pun melahirkan anaknya. Kesempatan itu digunakan Agatha dan Catherine untuk kabur dari biara tersebut. Akan tetapi, aksi kabur tersebut digagalkan oleh Lina. Agatha pun dibuat pingsan oleh Lina. Ketika terbangun, Agatha telah berada di ruang loteng. Di sana Agatha melihat mayat dari Jimmy. Ternyata Lina telah membunuh Jimmy tanpa sepengetahuan Agatha. Kemudian Agatha pun keluar dari sana dan pergi menemui Lina.
Akan tetapi Lina mulai berbicara seolah-olah Agatha adalah orang gila. Lina mulai menjelaskan bahwa Agatha telah membunuh adiknya sendiri. Selain itu, Lina juga menjelaskan bahwa Agatha mengalami gangguan halusinasi dan kepribadian ganda. Tentu saja Agatha tidak mempercayai hal tersebut. Dia sama sekali tidak ingat jika pernah berkata seperti itu. Kemudian Agatha pun menelpon seorang sheriff. Dengan cepat sheriff pun datang ke biara tersebut. Di sana Agatha langsung mengajak sheriff itu melihat mayat Jimmy yang ada di loteng. Namun sesampai di sana, mayat Jimmy telah menghilang. Untuk meyakinkan sheriff bahwa Agatha mengalami gangguan mental, Lina pun menghidupkan sebuah rekaman suara milik Agatha yang mengakui bahwa dirinya membunuh adiknya sendiri. Rekaman itu pun membuat sheriff berpikir bahwa Agatha adalah orang gila. Ternyata semua ini memang sudah direncanakan oleh Lina. Ketika Agatha pertama kali datang ke biara itu, Lina sengaja memberinya sebuah pil yang membuat Agatha mengalami halusinasi. Ketika Agatha sedang dalam pengaruh pil itu, Lina membuat Agatha mengatakan bahwa dia yang telah membunuh adiknya. Selain itu, Lina juga membuat Agatha menandatangani surat kuasa, di mana setelah anak Agatha lahir, maka anaknya itu akan diambil oleh Lina. Kemudian, sheriff pun pergi dari biara itu. Setelah itu, Lina dan para biarawati mulai membantu persalinan Catherine. Setelah anak Catherine lahir, Catherine pun dibunuh oleh mereka. Sementara itu, agar Agatha tidak kabur lagi, para bawahan Lina pun mematahkan kaki dari Agatha. Keesokan harinya, bayi Catherine diberikan kepada keluarga sponsor. Lalu Lina meminta Agatha untuk menemuinya. Di sana, Lina mengakui bahwa sebenarnya tempat itu bukanlah biara, melainkan sebuah tempat penjualan bayi. Dengan kedok biara, Lina berhasil memancing para wanita hamil untuk masuk ke biara palsu itu. Di sana, Lina akan memperlakukan wanita hamil dengan sangat buruk. Jika para wanita hamil tidak mau menuruti perkataan Lina, maka dia tidak segan-segan untuk menyiksa mereka. Ketika para wanita itu sudah melahirkan bayi, Lina akan mengambil bayi mereka dan segera membunuh para wanita itu. Dengan begini, Lina tidak perlu repot-repot menculik wanita yang sedang hamil. Lalu, mengapa Sarah masih tetap hidup? Itu karena Sarah berjanji akan hidup sebagai budak dari Lina. Lina juga menawarkan hal serupa pada Agatha. Jika Agatha mau menyerahkan bayinya dan hidup sebagai budak Lina, maka Lina tidak akan membunuh Agatha. Lina berjanji pada Agatha bahwa anaknya akan hidup dengan keluarga yang kaya raya. Kemudian Lina pun menunjukkan sebuah buku yang di dalamnya berisi informasi tentang anak-anak yang telah dijual oleh Lina. Lina memberi waktu 24 jam pada Agatha untuk menerima atau menolak tawaran itu. Saat berjalan ke kamarnya, Agatha melihat kunci biara di kamar anak buah Lina. Agatha pun berpura-pura sakit perut. Di saat ada kesempatan, Agatha langsung mencuri kunci itu. Di malam harinya saat semuanya tertidur, Agatha berniat untuk kabur dari sana. Namun aksinya terhenti melihat Paula yang masih terbangun. Kemudian dia pun memiliki sebuah ide untuk mencuri uang Lina dan juga mengambil foto anak Sarah di ruang kerja Lina. Singkat cerita, Agatha berhasil mencuri uang serta foto anak Sarah dan mengembalikan kunci milik anak buah Lina. Keesokan harinya Agatha memberitahu Sarah bahwa anaknya masih hidup. Sebagai bukti, Agatha menunjukkan foto dari anak Sarah. Mengetahui hal itu, Sarah pun menjadi sangat senang. Lalu, Agatha pun mengajak Sarah untuk bekerja sama keluar dari biara tersebut. Kemudian dengan uang hasil curian itu, Agatha menyogok seluruh anak buah Lina agar mau membantunya kabur dan membunuh Lina. Tanpa berpikir panjang, anak buah Lina langsung setuju dengan ajakan kerja sama tersebut. Mereka bertiga langsung menangkap Lina dan memasukkannya ke dalam peti mati. No! Helen! Olga, no! No! No, your family didn't even want you! God damn it! Setelah mengurung Lina di peti mati, Sarah pun mencampur racun tikus pada air es dan dia langsung memberikannya pada semua anak buah Lina. Tanpa ada kecurigaan sama sekali, mereka pun langsung menghabiskan air es tersebut. Akan tetapi saat Paula akan meminumnya, Paula sadar bahwa Agatha telah kabur. Paula pun langsung mengejar Agatha.
karena Agatha akan melahirkan, dia pun terpaksa untuk berhenti. Lalu Agatha memohon pada Paula agar mau membantunya melakukan persalinan. Paula pun langsung membantu persalinan Agatha dan lahirlah bayi Agatha dalam keadaan sehat. Setelah bayinya lahir, Paula malah mengambil bayinya itu. Dengan sisa tenaganya, Agatha langsung mencekik Paula hingga Paula pun meninggal. Setelah kejadian itu, Agatha dan Sarah membagi uang hasil curian itu dan mereka pun melanjutkan hidup mereka. Sementara itu, para anak buah Lina telah meninggal akibat meminum racun tersebut. Dari ruang bawah tanah, Lina terus berteriak meminta tolong pada anak buahnya. Di scena akhir, kita akan melihat dua sheriff yang masuk ke biara tersebut. Lalu kedua sheriff itu menemukan sebuah peti mati yang di dalamnya terdapat Lina. Ketika salah satu sheriff membuka peti itu, layar pun berubah menjadi hitam. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.